dipakai untuk pendaftaran. Kecuali misalnya ada surat keterangan bahwa kesalahan nama pada ijazah, nah, itu boleh. Intinya kalau tidak kesalahan nama, kalau berbeda antara KTP dengan ijazah, kita akan pakai ijazah. Ijazah ya Pak ya? Bukan KTP-nya. Betul. Tapi yang betul di KTP Pak, ya silakan dibuatkan surat keterangan kesalahan penulisan nama ijazah yang dikeluarkan oleh kampusnya atau sekolahnya gitu. Kita akan pakai yang ijazah saja. Kemudian jika tempat lahir di KTP sudah diperbarui, namun tidak bisa diupdate SSCSN, apakah itu menjadi kendala Pak Is? Kalau tempat lahir kan biasa kita ikut ini ya, kabupaten atau kota minimalnya ya. Terkadang kita juga jadi di kita kadang suka main tebak-tebakan. Di ijazah itu kan biasanya nama kampung, nama tempat lahir yang betul-betul di desanya. Itu kita nggak tahu di daerahnya apa. Jadi ketika ketemu hal seperti itu, yang jadi kita acuan adalah mungkin DRH-nya. DRH-nya Pak ya? DRH itu kan bisa tulis tangan ya. Betul. Nah biasanya kan mereka sudah di-print Pak. Oh sudah di-print. Artinya kan mereka ketik sendiri. Dan mereka isi sendiri, dan mereka dengan sadar bahwa mereka yang lebih tahu, oh nama kampung itu adalah berada di daerah A misalnya. Jadi kabupaten atau kotanya, kabupaten atau kota. Jadi kita akan merujuk ke sana saja. Kalau misalnya di KTP sudah diperbarui, kita akan tetap rujuk yang ada di ijazah. Tetap ijazah Pak ya? Tetap ijazah. Oke. Kemudian jika tanggal lahir di KTP dan di ijazah berbeda, gimana? Sama. Tetap rujukannya ijazah Pak ya? Iya. Kalau misalnya ijazahnya salah, buatkan surat dari lembaga yang mengeluarkan tadi ijazahnya, kampusnya atau sekolahnya, bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir misalnya. Direvisi, ada suratnya, ya kita ikut yang diperbaiki tersebut. Betul. Karena itu kalau tanggal lahir itu akan berpengaruh ke NIP-nya. Nah, makanya sangat krusial sekali bagi teman-teman sobat ASN yang mungkin punya masalah yang seperti ini, perbedaan tanggal lahir antara KTP dan ijazah, pastikan dulu yang betul itu yang mana, yang di ijazah apa di KTP. Kalau salah di ijazah, yang betul KTP, perbaiki ijazahnya. Ijazah ya? Intinya ijazah ya Pak? Ijazah. Perbaiki ijazahnya, bikin surat keterangan kesalahan tanggal lahir, karena itu sangat berpengaruh kalau misalnya tempat lahir tidak muncul di NIP-nya. Betul. Kalau tanggal lahir itu muncul, jadi mesti harus segera diperbaiki. Nah, karena kalau tidak diperbaiki nanti akan juga salah satu proses atau salah satu penyebab yang agak sedikit lambatnya proses itu. Karena berkas itu masuk ke kita cek salah, kembalikan lagi. Iya kan? Nah, jadi itu salah satu bikin lama juga. Oke, lanjut. Apakah kolom nomor telepon dan nomor ponsel boleh diisi dengan nomor yang sama? Ya, karena sekarang mungkin untuk masing-masing itu jarang sekali yang punya telepon rumah Pak Is ya. Jadi ya silakan diisikan saja nomor yang sama, nggak masalah. Itu nggak masalah, boleh saja, silakan. Iya. Kemudian lanjut, jika alamat domisili saat ini berbeda dengan saat mendaftar, yang mana yang harus diisi Pak Is? Alamat domisili saat ini berbeda dengan saat mendaftar. Kemarin domisilinya mungkin di daerah ini yang terbaru saja Pak Is ya? Terbaru saja. Terupdate gitu ya? Ya. Dan itu tidak terlalu ya. Kemudian jika alamat domisili diisi sesuai dengan KTP saja, apakah akan bermasalah? Tidak masalah. Tidak masalah Pak Is ya? Masalah. Iya. Kemudian sudah kita bahas? Ini sudah kita bahas, jika sudah memiliki pendidikan tinggi sudah. Kemudian jika pada pengisian riwayat pendidikan tidak mencantumkan pendidikan terdahulu, SD sampai SMA misalnya, cuma pendidikan terakhirnya aja, apakah akan menggugurkan Pak? Kalau menggugurkan mungkin tidak ya, tidak menggugurkan. Tadi kita bahas memang ijazah menggugurkan, cuma bukan konteksnya ini. Yang menggugurkan itu kalau misalnya kualifikasinya atau levelnya itu tidak sama dengan yang disyaratkan. Nah kalau ini tadi kita kembali flashback, mungkin lebih teliti dalam pengisian daerahnya. Kalau ada hal-hal gini, kalaupun nanti akan dikembalikan, sifatnya tidak akan menggugurkan. Hanya untuk memaksimalkan atau menyempurnakan database saja sebenarnya. Jadi kan kalau sudah diangkat jadi ASN, nanti kan kita punya akun masing-masing, kita akan punya database masing-masing kan. Jadi ketika dia tidak menginputkan semua, konsekuensinya cuma datanya tidak lengkap, itu saja. Cuma kalau untuk proses tidak akan menggugurkan. Kemudian di daerah itu kan ada pengisian riwayat kursus Pak Is. Itu sifatnya wajib atau tidak ya? Tidak ya Pak Is ya? Wajib. Karena kursus itu kan banyak ya. Mungkin seseorang sudah punya banyak sertifikat kursus yang banyak sekali tidak tertampung di situ, tapi sifat tidak wajib. Kalau mau diisi silakan, kalau tidak pun tidak masalah.